Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami akan membahas tentang konsep kepemimpinan Islam yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama tentang teori Islam leadership. Selanjutnya kami akan mengambil contoh seorang pemimpin Islam masa kini, yaitu Presiden negara Turki Recep Tayyip Erdogan. Nah, yang terakhir nih guys, bagaimana sih seharusnya pemimpin organisasi Islam itu? Penasaran kan? Langsung saja kita dengarkan penjelasannya. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan Islam ataupun Islamic leadership. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih kepemimpinan Islam itu? Kepemimpinan Islam adalah suatu aktivitas ataupun suatu proses dalam mempengaruhi, mengarahkan, atau membimbing sumber daya manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 prinsip dalam kepemimpinan Islam, yaitu musyawarah, keadilan, serta kebebasan dalam berpikir. Menurut Toha Miftah dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi, tentunya seorang pemimpin memiliki karakteristik, di antaranya ialah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kecerdasan, kedewasaan, kejujuran, amanah, dan memiliki hubungan baik dengan sumber daya manusia lainnya. Hal yang dapat dijadikan contoh ialah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kepemimpinan masa beliau bukanlah yang mulus-mulus aja, banyak sekali rintangan-rintangannya. Rintangannya bukan hanya mental, akan tetapi rintangan fisik juga terjadi, seperti diejek, dihina, hingga akan dibunuh. Namun Rasulullah SAW hanya membalasnya dengan sebuah kesabaran, keteguhan, serta keteladanan yang mulia. Recep Tayyip Erdogan lahir di Istanbul, Turki 26 Februari 1954. Beliau adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Erdogan terjun dalam dunia politik bersama Partai Keselamatan Nasional, namun partai tersebut bubar akibat terjadi kudeta militer pada tahun 1980 yang mengakibatkan semua partai yang ada di Turki dibubarkan. Para bekas anggota Partai Keselamatan Nasional kemudian mendirikan Partai Kesejahteraan setelah demokrasi dipulihkan pada tahun 1983. Nama Recep Tayyip Erdogan mulai dikenal luas oleh masyarakat Turki ketika ia berhasil terpilih sebagai wali kota Istanbul Raya. Ia membawa partai yaitu Partai Kesejahteraan sebagai partai terbesar di Turki. Sebagai wali kota Istanbul, ia menjadi terkenal karena ia seorang administrator yang efektif dan populis. Aksi politik yang dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan berhasil membawa Turki kembali ke masa keemasannya setelah sebelumnya terjerat fanatik sekularisme dan terjadi penilihan nilai Islam di negara Turki. Melalui kebijakan politiknya, Erdogan mampu meyakinkan masyarakat Turki bahwa dengan identitas Islam, Turki dapat mengembalikan kejayaan bangsa dalam berbagai hal. Kini, Turki menjadi negara yang disegani dan menjadi salah satu negara terkuat di Eropa. Recep Tayyip Erdogan adalah politisi yang dijuluki sebagai tokoh yang menghapuskan tentang sekularisme warisan Mustafa Kemal Atatürk. Dengan aksi politiknya, Erdogan mengembalikan masa keemasan Turki.
setelah sebelumnya terjerat fanatik sekularisme dan terjadi penihilan nilai-nilai Islam di negara Turki. Turki merupakan negara kekhalifahan, negara cinta perdamaian, dan memiliki nilai-nilai agama Islam. Begitu didatangkan Mustafa Kemal Atatürk, Turki dikatakan sebagai negara yang lebih dikenal sebagai negara sekuler. Hal ini tidak lepas dari perannya yang telah menyusupkan ideologi sekuler di negara Turki. Pada 3 Mei 1924, secara resmi Kemal telah menghapuskan kekhalifahan di bumi Turki. Beginilah Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dan di masa kepemimpinannya, Recep Tayyip Erdogan merubah negara dari negara sekuler. Dia mengembalikannya ke negara kekhalifahan, menerapkan nilai-nilai keislaman di muka bumi. Begitu Erdogan berhasil merubah negara Turki menjadi negara kekhalifahan, dia dijuluki sebagai tokoh yang menghapuskan tentang sekularisme, dan Turki di bawah kepemimpinan Erdogan diperhitungkan sebagai negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian. Keberhasilan Erdogan dalam merebut hati masyarakatnya bukan karena program maupun paham tentang sekulernya, tetapi masyarakat merasa sangat kagum karena program islamisasinya yang sangat mengagumkan. Pesan Islam dari kebijakan-kebijakan politiknya yang dibawa damai oleh Erdogan menyebabkan ia dikagumi oleh masyarakat dan terus-menerus dibenci oleh kaum sekuler yang fanatik. Sehingga pada akhirnya beliau diangkat sebagai presiden yang dipilih oleh Majelis Nasional Agung selama 7 tahun. Selain sebagai kepala negara, presiden juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata serta memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Presiden Erdogan mempunyai beberapa gaya kepemimpinan sendiri, di antaranya gaya kepemimpinan independen aktif, kepemimpinan suportif, kepemimpinan pelayan, kepemimpinan transforming, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan situasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemimpin organisasi Islam. Dalam Islam, memilih seorang pemimpin harus sesuai dengan skill dan kapasitas yang ahli di bidangnya. Pemimpin yang baik mempunyai kriteria tersendiri. Sebuah kriteria yang tidak hanya mendapat standar baik menurut kacamata hukum buatan manusia, tapi lebih jauh lagi, kriteria pemimpin dalam Islam merupakan hukum mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kriteria pemimpin yang baik dalam Islam adalah yang pertama, beriman dan beramal soleh. Inilah kriteria pertama bagi siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, niat yang lurus. Jadilah seorang pemimpin yang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebenarnya kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan. Yang ketiga, seorang pemimpin tidak boleh meminta jabatan. Di negeri ini, jabatan bukan hanya diminta tetapi diperjualbelikan. Skill dan keahlian sudah tidak lagi menjadi standar untuk memilih pemimpin. Yang keempat, seorang pemimpin harus berpegang pada hukum Allah. Seorang pemimpin muslim dalam memutuskan setiap perkara seharusnya mendahulukan hukum Allah sebagai acuannya di atas hukum lainnya. Yang kelima, seorang pemimpin harus memutuskan perkara dengan adil. Perkara ini termasuk yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang keenam, seorang pemimpin harus tegas. Seorang pemimpin dalam Islam harus tegas, setegas Khalifah Umar bin Khattab. Tegas bukan berarti otoriter, tetapi tegas yang dimaksud adalah berani mengatakan dengan lantang yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang kedelapan, seorang pemimpin harus memiliki sifat lemah lembut. Tidak ada yang lebih indah dari seorang pemimpin selain kelembutannya dalam bertutur kata dan bersikap dalam memimpin rakyatnya. Pemimpin adalah ikon suatu kaum atau bangsa, maka ia harus mempunyai kecerdasan tidak hanya intelektual untuk berpikir, tapi juga memiliki kecerdasan emosional untuk merasakan jerit tangis rakyatnya. Oke guys,
Cukup sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Dan yang penting, support channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Syukran kasiran ala musyahadatikum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.